Kalau kamu jatuh dari tempat yang sangat tinggi, coba tiru posisi penerjun payung. Kepala dan dadamu harus menghadap ke bawah. Rentangkan lengan dan kaki, lalu tekuk pada sudut 90 derajat. Kalau memungkinkan, pilih tempat untuk mendarat. Semak-semak atau tumpukan jerami bisa menjadi landasanmu saat jatuh. Permukaan air hanya aman kalau kamu jatuh dari ketinggian tidak lebih dari 45 meter. Sebelum mendarat, coba posisikan tubuh secara vertikal. Ingat, lebih baik jatuh telungkup daripada telentang. Lindungi kepala dan leher dengan lengan terkunci. Sebenarnya, semua ini nggak 100% bisa menyelamatkanmu, tapi setidaknya kamu sudah berusaha sebelum namamu dijadikan nama kawah tempat kamu jatuh. Nah, kalau kamu jatuh dari tebing, usahakan buat proses jatuhmu dalam beberapa bagian. Semakin pendek, semakin baik. Tiap kamu membentur sesuatu, sebagian dampak jatuh bisa teredam. Dengan begini, peluangmu untuk bertahan hidup akan lebih tinggi. Coba pegang benda kukuh pada saat kamu jatuh, misalnya semak atau batu. Itu akan memelankan laju jatuhmu. Kalau kamu melihat kayu atau papan, coba raih juga. Itu bisa membantu melunakkan jatuhmu saat mencapai tanah. Yang terpenting, jangan membuat tubuhmu kaku. Ini bisa membahayakan organ dalammu. Lindungi kepala dan coba mendarat kaki lebih dulu dengan lutut sedikit menekuk. Sebenarnya, begitu kamu jatuh, seluruh tubuhmu akan sedikit menekuk. Tapi nggak ada salahnya berusaha, kan? Kalau seandainya sebuah gedung runtuh saat kamu ada di dalamnya, dan kamu tertimbun di bawah tumpukan reruntuhan dan puing, cobalah sebisa mungkin jangan panik. Yap, tugas utamamu sekarang adalah lindungi organ pernapasan, dan buat suplai udara tetap ada selama mungkin. Kalau ada cukup ruang, lepas kemeja atau kaosmu dan ikat bagian bawahnya. Lalu bungkuskan kepalamu lewat lubang leher. Jadi, ikatannya ada di atas kepala. Ini bakal jadi tudung sementara yang akan melindungi wajahmu dari debu, pasir, dan puing-puing. Tudung ini juga akan memberimu sedikit oksigen saat kamu berusaha bangkit ke permukaan. Kalau kamu terjebak di dalam lift yang jatuh, berbaringlah telentang dan coba isi area dasar lift sebanyak mungkin. Lemak tubuh dan ototmu bisa dimampatkan, dan itu akan menyerap sebagian dampak jatuh. Kalau kamu tidak bisa berbaring, duduk saja di lantai. Itu tetap lebih baik daripada berdiri. Bokongmu akan bertindak seperti airbag di mobil. Tapi, apapun posisi yang kamu pilih, selalu lindungi kepalamu. Cara terbaik adalah letakkan satu lengan di depan wajah dan satu lagi di belakang leher. Kalau kamu tersesat di hutan, pertama-tama kamu harus mencari air. Periksa area dataran rendah. Kalau ada pergunungan, cari air di kaki tebing. Kalau kamu berhasil mendapatkan air hujan, jangan diamkan lama-lama di wadah. Airnya bisa tercemar. Perhatikan semut yang memanjat pohon. Mereka kemungkinan berjalan menuju sumber kelembapan di dalam pohon. Botol air bisa membantumu menyalakan api kalau kamu menaruhnya cukup lama di bawah sinar matahari langsung. Botol akan bertindak sebagai lensa dengan memusatkan panas di satu titik. Gunakan api dan asap untuk memberi sinyal pertolongan. Tutup api dengan ranting besar atau wajan selama 3-4 detik. Ini akan mengumpulkan asapnya, lalu lepaskan kepulan asap itu. Kalau kamu jatuh di air es, coba kembali ke tepinya. Jangan berusaha keluar dari sana dengan mencengkeramnya. Tepi es akan terus pecah, dan ini akan membuatmu cepat lelah. Tendangkan kaki di dalam sampai tubuh berada dalam posisi horizontal di air. Setelah itu, keluar dari air dan naiklah ke es. Begitu berhasil, jangan berdiri ya. Usahakan bobotmu menyebar rata di area yang lebih luas. Dengan begitu, es tidak akan mudah retak, kamu bisa menyeret tubuh ke darat dari sana. Kalau kamu mengalami kram otot saat berenang, coba berbaring telentang dan mengapung seperti ini. Pijat bagian bawah kaki atau bagian tungkai yang terasa tegang. Kalau bagian betismu yang kram, tekuk lutut, lalu tarik ke arah dada. Kamu harus tetap mengapung telentang. Coba redakan kram dengan menarik jari kaki ke atas. Kalau kamu terjebak kebakaran di dalam gedung, tetaplah menunduk dan merangkak menuju pintu keluar terdekat. Asap biasanya naik ke langit-langit. Itu sebabnya meringkuk bisa mencegahmu menghirupnya. Kalau kamu punya kain atau sapu tangan, tutup mulutmu dengan itu. Itu akan bertindak seperti filter terhadap asap. Jatuhkan badan ke lantai dan berguling-gulinglah kalau bajumu terbakar. Kalau kamu punya pemadam api, targetkan ke bagian bawah api. Itu jauh lebih efektif. Dan ingat, kalau kamu memecahkan jendela,
ini akan memperbanyak oksigen yang masuk dan akan membuat api makin besar. Berikut yang harus kamu lakukan agar tetap aman saat bencana alam. Kalau kamu melihat area mulai banjir saat berada di luar, lari dari arus, saluran air badai, atau sungai. Cobalah pergi ke tempat tinggi. Kalau kamu terjebak di rumah, pindah ke atap jika menurutmu itu cukup aman. Kalau ada tornado bergerak ke arahmu dan kamu tidak sempat lari, cari parit atau tempat rendah. Berbaringlah dan lindungi kepalamu dengan tangan atau baju. Kalau tornado terjadi saat kamu di dalam rumah dan kamu tidak punya ruang bawah tanah, sembunyi di batap. Gunakan bantal untuk melindungi kepala dari puing-puing yang mungkin berjatuhan. Pipa-pipa di dinding kamar mandi bisa menambah kekuatan bangunan. Tapi, kalau kamar mandimu punya jendela atau dinding yang menghadap keluar ruangan, pilih tempat yang lebih aman, misalnya lemari. Semakin banyak dinding yang memisahkanmu dari tornado, semakin baik. Kalau kamu berada di luar saat badai dan tiba-tiba merasa rambutmu berdiri, itu pertanda petir akan menyambar. Kulitmu mungkin mulai geli, dan kamu akan mendengar suara klik atau dengung. Langsung berjongkok dan letakkan kepala di antara lutut. Meski kamu harus berada serendah mungkin, jangan berbaring. Sebaiknya, hanya telapak kakimu yang menyentuh tanah. Rapatkan tumitmu. Dengan begini, listrik dari petir tidak akan menyebar ke seluruh tubuh, tapi hanya masuk dari satu kaki dan keluar di kaki lain. Tutup juga telingamu dengan tangan untuk melindungi pendengaranmu. Kalau kamu tersesat di gurun, berjalanlah saat pagi-pagi sekali. Dengan begini, kamu bisa menghindari sebagian besar panas matahari. Kalau kamu melihat bukit atau tempat tinggi, daki dan lihatlah sekeliling. Kamu akan bisa melihat tumbuhan, bangunan, atau jalan. Sedangkan saat malam hari, itu mustahil dilakukan. Banyak hewan gurun juga berburu setelah matahari terbenam. Dan inilah sikap yang harus kamu lakukan kalau kamu ada di dekat hewan liar. Kalau ada banteng yang menyerangmu, diamlah sampai dia mendekat, lalu lempar kain ke arah berlawanan. Banteng bereaksi terhadap gerakan. Melempar topi atau baju jauh-jauh darimu akan mengalihkan perhatiannya. Dia akan mengejar benda yang bergerak itu. Kalau hiu mendekatimu, jangan menjauh dengan panik. Kamu malah akan kelihatan seperti mangsa hewan itu. Tunggu sampai hiu lebih dekat, lalu pukul dengan tinjumu. Incar mata, hidung, dan insangnya. Itu adalah area rentan di tubuh hewan ini. Kalau kamu berpapasan dengan kawanan anjing galak, alihkan perhatian mereka dan menjauh perlahan. Kalau salah satu anjing itu masih menyerangmu, letakkan benda di antara kamu dan rahang hewan itu. Sekarang, katakanlah kamu tidak sengaja mengganggu segerombolan lebah. Lalu mereka mengincarmu. Lari lurus secepat mungkin sampai mereka berhenti mengejarmu. Alternatif yang lebih baik adalah cari tempat berlindung, bisa mobil, rumah, atau bahkan toilet umum, dan sembunyi di dalamnya. Kalau kamu tidak sengaja berpapasan dengan beruang, coba sapa dia. Enggak. Tunggu, sebenarnya semua bergantung pada spesiesnya. Kalau itu beruang coklat besar, jatuhkan badanmu dan pura-pura pingsan. Seharusnya nggak sulit kan? Tapi kalau beruangnya beruang hitam kecil yang jarang menyerang manusia, berteriak dan membuat dirimu terlihat lebih besar, bisa membantu. Kamu juga bisa mencoba mengusir beruang itu dengan pura-pura menerkamnya. Kalau kamu berpapasan dengan ular, coba bergerak sehening mungkin. Dan kalau ada kesempatan untuk menjauh, pergilah. Tapi, kalau kamu tidak bisa menghindar dari reptil ini, membuat suara bising, memukul-mukul dua ranting, atau mengentakkan kaki, mungkin akan membuatnya mundur. Meski tidak punya telinga yang terlihat, ular sensitif terhadap getaran. Dan kalau semua ini terjadi kepadamu di hari yang sama, coba hubungi orang Guinness. Kayaknya kamu bisa cetak rekor.